Oke, baik. Mungkin pertama saya komentarinya adalah bahwa ini pidana murni ya, artinya kita masuk dalam substansi perkara awalnya adalah penyiraman air keras, ya. Di mana Aji, saat ini dia didakwa melakukan, penganiayaan terhadap, Agus ya, yang mana menyebabkan, luka permanen ya, cacat berat ya. Dan kalau saya lihat sebenarnya dari perspektif, pidana ini sederhana sih, murni pidana dan terbukti sebenarnya. Ditambah dari tersangkanya itu Aji, dia tidak membantah, artinya dia pun plead guilty lah ya. Jadi dia sendiri mengakui bahwa dia melakukan perbuatan itu. Sehingga sebenarnya dalam teori pemidanaan sebenarnya pembuktian niat dan perbuatan sudah terpenuhi. Mens rea dan actus reus sudah ada. Nah, cuma mungkin kalau melihat dari polemik yang berkembang di luar daripada substansi perkara pidananya, kita melihat sebenarnya lebih kepada moralitas yang saat ini sedang menjadi perdebatan lah, ada pro ada kontra gitu ya, tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada proses pemidanaannya Aji. Tapi mungkin dapat menjadi satu rujukan dari hakim itu sendiri untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Karena kalau bicara pemidanaan, hakim itu memiliki otoritas penuh dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan di luar daripada substansi hukum. Ya, misalkan kalau kita bicara fakta-fakta persidangan, bukti-bukti itu substansi. Tapi di luar itu ada opini masyarakat tuh, ada efek-efek sosiologis, fisiologis, itu juga akan jadi pertimbangan hakim. Kenapa sih si tersangka Aji ini melakukan perbuatan, dan dalam fakta persidangan disebutkan bahwa sehari sebelumnya ternyata ada pertengkaran, ada hal-hal yang membuat si terdakwa ini merasa dipojokkan, merasa dihina, harga dirinya dimaki-maki di depan umum misalkan. Dan itu yang menyulut amarah daripada si pelaku, sehingga di hari berikutnya terjadilah penyiraman itu. Nah, kalau saya melihat hakim itu harus juga melihat dari perspektif keadilan bagi pelaku ya. Kita bisa menggunakan di sini adalah teori hukum progresif ya, bahwa apa sih yang meringankan buat si pelaku ini sendiri. Kalau kita lihat usianya masih terbilang muda ya, masih belasan tahun. Artinya dari segi kecerdasan emosional, kemudian dari emosinya masih sangat tinggi, sehingga dia respon daripada sakit hatinya adalah perbuatan-perbuatan yang instan gitu. Itu kalau saya lihat kayak gitu. Jadi kemudian dia tidak pernah melakukan tindak pidana. Kemudian artinya dia pun saat ini kalau nggak salah ya, saya informasi dia masih berkuliah kalau nggak salah. Artinya ada aspek-aspek sosiologis yang harus dijadikan pertimbangan hakim untuk bisa memberikan juga keadilan bagi si pelaku, di samping juga mengedepankan keadilan bagi si korban. Ributnya soal donasi, betul. Itu yang sebetulnya juga harus jadi perhatian kita, para ahli hukum ya. Saya melihatnya terus terang prihatin karena persoalan donasi ini kan di luar daripada substansi perkara pidana yang terjadi. Kenapa sih kita nggak berfokus bagaimana peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Bagaimana kita, apakah pemerintah, apakah para ahli, semuanya memberikan satu sumbangsi energi yang positif. Ini sekarang kan netizen semua energinya ke persoalan ini ya. Kenapa nggak energinya itu untuk memperhatikan teman-teman kita Gen Z terutama, yang memang secara emosional perlu kita bantu untuk bisa lebih dewasa. Artinya ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti ini tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan, apalagi sampai menyiramkan air keras. Harusnya lebih ke energinya difokuskan untuk pembinaan-pembinaan seperti itu. Kalau donasi ini saya kira terlalu, tanda kutip, terlalu receh ya untuk diperdebatkan. Karena kan kembali lagi kalau dari aspek moral, aspek sosial, ini kan kerelaan hati para donatur untuk membantu korban untuk mendapatkan perawatan. Urusan penyalahgunaan itu udah bicara hal yang berbeda lagi, akhirnya jadi polemik. Saya kira energi kita jangan habis untuk ngurusin hal yang begini sebetulnya sih. Sayang banget kalau para ahli hukum cuma sibuk urusan hal seperti itu gitu loh. Kalau saya melihatnya
terlepas daripada ada dugaan-dugaan bahwa nih mau mendompleng, mau cari panggung kayak gitu ya, itu saya kira sah-sah saja sih kalau pendapat masyarakat seperti itu ya. Karena kan saya yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas, sudah bisa menilai gitu loh. Masa iya persoalan-persoalan yang sebenarnya kita tidak perlu ributkan terlalu dalam, bahkan udah sampai melebar kemana-mana nih, udah sampai nantang, ada yang nantang siram air keras juga. Saya kira itu nggak dewasa lah ya. Saya pikir kita sebagai ahli-ahli hukum ini tidak perlu sampai mengeluarkan statement-statement itu yang justru menyulut kemarahan gitu loh, kemarahan masyarakat kah, kemarahan dari netizen kah, misalnya nggak usah dipancing-pancing sih sebetulnya. Kita ya kalau misalkan tadi saya bilang nggak ada yang salah perspektif, misalkan dari perspektif kuasa hukumnya Agus misalkan, perspektif hukumnya pasti mereka juga punya argumentasi hukum, pertahankan itu, saya kira nggak ada jadi soal. Kuasa hukum dari pihak yang lain, misalkan kuasa hukumnya dari siapa, Densu, ya itu juga sahabat-sahabat saya, senior saya kira semua punya argumentasi gitu loh. Dan argumentasi ini kan harus diuji. Diujinya di mana? Di pengadilan ujung-ujungnya. Nah, lebih baik fokus pada argumentasi hukumnya, pada substansi, apakah ini haknya siapa, harus kemana, substansi aja, nggak usah masuk ke personal sampai ya itulah udah terlalu, kalau saya istilahnya sudah terlalu becek gitu loh. Perkara yang sudah terlalu becek sehingga harus, menurut saya harus segera diredam sih. Artinya teman-teman wartawan juga, teman-teman media ini juga harus bisa memilah gitu loh isu yang perlu kita istilahnya kita episodenya kita running terus sama enggak. Tapi kalau rating bagus ya pasti dimanfaatkan juga siapapun oknumnya, mau itu di pihak Agus atau pihak yang lain, saya kira semua akan manfaatkan situasi itu juga. Namanya juga atensinya lagi banyak gitu loh, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara saksi meringankan itu lebih subjektif ya, lebih kepada pelaku gitu loh. Artinya itu bagaimana kepiawaian dari pengacaranya Aji ya. Bagaimana kepiawaian dia itu untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Aji ini layak untuk mendapatkan keringanan hukuman ya. Sebagai contoh, dasar-dasar yang bisa menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan hukuman ya, dia harus kooperatif, dia harus sopan selama persidangan ya, dia mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya itu. Sisanya semua subjektif, bagaimana hakim menilai gitu loh. Kalau kita bicara perbuatan Aji, penyiraman air keras, tidak ada unsur pembenarannya sama sekali. Kalau kita bicara asas pemaaf dan asas pembenar dalam KUHP nggak terpenuhi semua nih. Tapi dari aspek sosial, nah sekarang majelis hakim itu memiliki kewenangan subjektif untuk menilai hal itu. Apakah aspek sosialnya akan dijadikan salah satu pertimbangan bahwa ini bisalah dimaafkan perbuatannya karena tadi ada misalkan kita lihat dia belum pernah melakukan tindak pidana, dia selama persidangan juga kooperatif, dia mengakui perbuatan dan menyesal, kemudian dari usia yang sangat muda. Artinya kita bukan memaklumi yang bagaimana, tapi dari kecerdasan emosional, namanya remaja, pasti ujung-ujungnya anarkis. Kalau misalkan ada persoalan-persoalan seperti ini, dia akan selesaikan dengan cara anarkis kalau kecerdasan emosionalnya memang belum cukup gitu loh. Itu sih. Baik, kalau saya sih cuma bisa kasih himbauan aja kepada masyarakat, netizen, para ahli hukum di balik polemik ini semuanya ya harus mendudukkan perkara ini pada substansinya gitu loh. Jangan lari ke sana kemari gitu loh. Substansi aja gitu loh. Jadi kalaupun mau membangun argumen, membangun opini pada publik, kedepankanlah substansi. Ya, misalkan kalau kita bicara yang pro Agus, kedepankan substansi hukumnya apa sih? Apa sih alasannya kita pro? Kemudian yang kontra, misalkan yang lebih pro ke yayasan, ke Mbak Novi misalkan. Apa sih alasan argumentasi moral apa sih yang perlu kita kedepankan? Memang masing-masing nggak ada yang salah kalau menurut saya. Semuanya benar sepanjang bisa mempertahankan argumentasinya secara logis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.